Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kenapa harus ikhlas saat sedekah? Biar Allah balas. Saya ulang, kenapa harus ikhlas saat sedekah? Supaya Allah membalas. Karena sedekah yang diberikan dengan menyebut-nyebutnya, Allah nggak balas. Rugi kan? Uangnya hilang, pahalanya nggak dapat. Maka ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Berkata baik-baik jauh lebih baik daripada bersedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kadang-kadang kita sedekah sama orang, terus dia udah dibantu. Suatu ketika dia malah minta ke kita. Ya kalau mau kasih, kasih. Kalau enggak ya diem. Karena kenapa? Jangan kita sampai bilang, kamu ini udah dikasih hati minta jantung. Mentang-mentang saya kasih kamu terbiasa. Nggak usah. Kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau enggak tinggal tolak aja. Toh tidak wajib juga hukumnya. Walaupun meringankan beban orang dapat pahala. Tapi kan bukan kewajiban selagi kita bukan walinya dia. So aku ingin kita semua mengendalikan diri. Ketika kita bersedekah, jangan menyebut-nyebutnya lagi. Walaupun dia balas dengan keburukan, tahan. Jangan menyebut-nyebutnya. Kita harapkan balasan Allah yang lebih besar. Kenapa ustadz-ustadz selalu bicara? Banyak amal, banyak amal, banyak amal, banyak amal. Karena nggak semua amal kita itu diterima. Kadang-kadang amal kita hilang karena ria, karena ujub, karena takabur, karena validasi, karena eksistensi, karena ingin dipuji. Tahan itu semua biar benar-benar amalnya nyampe kepada Allah. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau udah sedekah, diem, jangan sebut-sebut sampai kapanpun. Karena begini, kadang-kadang ada orang yang tinggal di rumah kita, mungkin ponakan kita, tahu-tahu dia jadi orang yang sukses. Terus kita butuh bantuan dia, dianya nggak bantu kita. Kita ngomong apa? Dulu 4 tahun kamu tinggal di rumahku, aku bantu. Sekarang aku minta tolong, kamu entah kemana. Ingat, hilang pahalanya. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Gak usah berbuat baik, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Uang kita keluar, pahala kita hilang. Saya udah baik sama teman-teman. Nih contohnya nih si A gitu ya. Saya baik sama dia, baik. Suatu ketika saya butuh bantuan dia gak bantu. Saya cerita kemana-mana. Dulu saya bantu dia. Sekarang saya minta bantu dia entah kemana. Sedetik itu aja hilang pahala saya. Hei teman-teman, ketika kita bantu orang, Allah udah balas kok. Kita aja yang nggak tahu keadaan kita sekarang kan karena kebaikan kita yang dulu, oke? Jangan menyebut-nyebutkan kebaikan dan jangan kemudian ngomongin yang aneh-aneh setelah berbuat baik. Kamu udah dikasih hati, minta jantung, aku udah baik, kamu begini. Jangan. Jaga akhlak, jaga pahala, biar nggak habis dimakan waktu dan kata. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bagaimana cara membayar hutang karena orang tuanya sudah meninggal dunia? Oke. Yang pertama, hutang untuk orang tua yang telah meninggal dunia biasanya akan jadi warisan. Coba bicara dengan ahli waris. Seandainya tidak ada pembagian warisan dalam jangka waktu cepat, maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan, kepada orang tuaku atau siapalah gitu ya. Nah, tetapi teman-teman perlu tanya dulu ke ahli warisnya. Nah, karena itu adalah hak orang tua yang pada dasarnya akan diwarisi toh. Nah, kemudian sementara ahli warisnya ada di sekitar kita. Tapi kalau nggak ada, boleh diganti dengan sedekah. Tapi tetap harus diganti ya, karena khawatirnya sebelum meninggal orang tua belum mengikhlaskan sepenuhnya. Supaya kita jauh lebih aman. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan munafik ya. Ciri orang munafik idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong, dia suka bohong. Contoh, ketika ditanya sama kawan, "Kamu di mana?" OTW, padahal masih di rumah. Bohong nggak tuh? Bohong ya. Tapi masalahnya, bohong ini ciri orang munafik. Ada ayatul munafik as-salasa. Ciri orang yang munafik kalau ngomong dia bohong. Itu munafik gak? Munafik. Tapi gak mungkin dong kita berani bilang diri kita munafik. So, jangan bohong walaupun dalam hal yang kecil. Misalnya kita dengan anak, jangan keluar ada genderuwo. Ya itu bohong. Sebenarnya itu munafik. Cuman kan kita gak mau nih dibilang bohong. Apa salahnya jangan keluar nak, mama gak bisa temani, nanti ditemani kalau seandainya mau keluar.
Cukup kan tanpa harus berbohong. Hei, lagi di mana? Aduh, aku lagi bener-bener nih terlambat banget. Masih ganti baju. Maaf ya. Walaupun dimarahin gak apa-apa. Dimarahin kita gak dosa. Tapi kalau dibilang OTW kita juga dosa. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Benar salah sesuai dengan status hukumnya. Bukan by perasaan kita. So, hati-hati ya, jangan bohong karena satu kebohongan akan menutupi kebohongan lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hati-hati syirik kecil. Kalau orang berjasa sama kita, tidak boleh berterima kasihnya berlebihan. Terima kasihnya harus dengan standar hukum syariat. Contoh, ada orang yang menyelamatkan kita di jalan. Terus kita selamat nih, cus. Gitu ya. Terus kita bilang, aduh makasih ya nak, kalau nggak karena kamu mungkin mak udah mati nak. Makasih ya dok, kalau nggak karena dokter mungkin saya udah meninggal dok. Makasih ya dok, kalau nggak karena dokter berarti saya udah sakit nih. Nggak boleh. Karena sembuh, selamat, itu karena Allah. Terus gimana dong cara gantinya? Ganti teksnya. Makasih ya dok, semoga kerjaan dokter semakin lancar, rumah tangga semakin sakinah, semuanya baik-baik aja, rezeki semakin banyak. Berterima kasih kepada orang bukan dengan memujinya berlebihan, dengan menganggap dia dewa penyelamat. Nanti tauhid kita bermasalah. Tapi memuji orang lain, berterima kasih kepada orang lain dengan mendoakannya. Makasih ya nak udah bantu mama. Nanti kamu semoga jadi anak soleh ya, banyak rezekinya. Terima kasih, alhamdulillah, hati-hati di jalan ya. Didoakan dia. Itu cara berterima kasih yang lebih elegan tanpa melanggar syariat. So, terima kasih dengan manusia, caranya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.